mengenai, ya, kita akan bahas mengenai turunan dari fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Natural dulu. Sekarang saya punya fungsi logaritma ini. B ini namanya bilangan dasar. B ini harus positif. Dan X-nya juga harus positif. Ya. Kalau tidak nanti bermasalah. B bilangan dasar. Kalau B-nya itu sama dengan 10, itu ditulisnya begini, Y sama dengan 10 log X. Biasanya kalau kayak gini, itu tulis begini saja. Nah, jadi kalau tidak ada angkanya, tidak ada bilangan dasar yang disebutkan, itu artinya 10. Seperti bilangan Anda 15, itu bilangan dasarnya 10. Kalau nanti bilangan dasarnya 2 beda lagi kan? 2 namanya bilangan biner. Nah, nanti dalam di informatika kan pasti pakai itu. Bilangan biner. Bilangan dasar 2. Ya, bilangan dasar 2. Kalau saya bilangan dasar 10 itu artinya gini. Kalau bilangan dasar ya. Bilangan dasar. Kalau saya bicara 13, itu artinya apa? Artinya 1 dikalikan 10 ditambah 3. Kalau saya bilang begini, 113 itu artinya 1 dikalikan 10 kuadrat ditambah 1 dikalikan 10 ditambah 3. Kalau saya punya 2, 3, 4, 5, artinya apa? 2 kali 10 pangkat 3 ditambah 3 kali 10 pangkat 2 ditambah 4 kali 10 pangkat 1 ditambah. Nah, ini kalau bilangan dasarnya 10. Kalau bilangan dasarnya itu 2, maka 13 itu berapa? Aslinya berapa? 13 itu ke bilangan dasar 10. Berarti 1 dikalikan 2 ditambah, ini nggak mungkin 3 ya, nggak mungkin 13 ya, ini 1 0. Nah gitu ya. Ditambah 0. Berarti berapa sama dengan 2. Kalau saya punya 101, artinya apa ini? 1 kali 2 kuadrat ditambah 0 kali 1 ditambah 1. Jadi ini sama dengan 5. Nah gitu ya. Itu bilangan dasar. Nah, kita nggak akan bicara ini. Bukan, ini hanya ingatan aja. Ya, kita nggak bicara itu. Nanti Anda bicara di informatika. Ya. Sekarang, kalau saya punya bilangan dasar begini, kalau saya punya ini, kalau saya punya Y sama dengan log X, kalau X-nya 100, Y-nya berapa? Berapa? Log 100 itu berapa? 2. Kalau saya punya X-nya itu 10, Y-nya berapa? 1. Kalau saya punya X-nya itu 1000, Y-nya sama dengan? Nah, saya punya hubungan ini. Adakah punya Anda hubungan yang lain selain menyatakan dengan log? Y sama dengan log X. Kalau saya melihat kondisi seperti ini, maka berarti kan ini. Yang ini yang pertama. Apa yang pertama itu? 100 itu sama dengan 10 pangkat 2. 10 itu sama dengan 10 pangkat 1. 1000 itu sama dengan 10 pangkat 3. Ini apa ini? Ini apa? Y. Ya kan?
Sementara ini apa ini? Yang ini? Ini? Lah ini apa ini yang ini? Bilangan? Maka saya punya ini. Dan ini saya katakan ini saling inverse. Ini inverse-nya ini, atau ini inverse-nya ini, sama aja. Nah, gitu ya. Oke, ini perlu Anda mengerti dulu sifat logaritma. Jadi, kalau saya punya B log 1 0, B-nya berapapun asalkan bilangan positif. B log B 1. Kalau perkalian, contohnya gini. Saya punya ini, apa ya? Saya punya ini. Log 700. 700 itu sama dengan log 7 kali log 100. Ya. Kalau mengikuti ini, maka ini sama dengan log 7 ditambah log 100. Dan ini sama dengan log 7. Log 100 berapa? 2. Nah, gitu hasilnya ini. Ini dari ini. Jadi kalau perkalian. Kalau pembagian, misalnya gini. Log 1/1000. Berapa ini? Ini sama dengan log 1 dikurangi log 1000. Log 1 berapa? Log 1 berapa? 0. Log 1000 berapa? Iya, jadi ini min 3. Nah, gitu ya. Nah, berapa ini? 3 log 27. Nah, ini 3 log bilangan dasarnya lah ya. Ini 3. 27 itu 3 pangkat 3 pangkat 3. Nah, menggunakan rumus ini. Berarti ini sama dengan 3 log 3 berapa? 1. Jadi gini, gitu ya. Jadi sifatnya itu. Misalnya lagi 2 log 16. Berapa? Ini 2 log 2 pangkat 4 ya. Jadi sama dengan 4. 2 log 2. Jadi sama dengan 4 kali 1. Gitu ya. Nah, sekarang ini. Kalau saya punya ini. Log 5. Ya, log 5. Gitu ya. Log 5. Log 5 berarti ini kan sama dengan ini. Ini kan 10. Sebetulnya kan itu ya. Tanpa ada kata 10 ini kan 10 sebetulnya. Betul? Nah, kalau saya buat begini 5 log 5 dibagi 5 log 10. Betul gak? Nah, mengerti ini, pola ini. Nah, boleh ya. Jadi ini sama dengan 5 log 5 berapa? 1 ya. Ini berarti 5 10 log 2 ditambah 5 log 5. Berapa? Berarti ini 1 5 log 2 ditambah, nah, boleh dituliskan begini. Jadi 5 log 5 itu sama dengan ini. Nah,
gitu ya. Jadi ini sifat-sifat dari logaritma yang perlu Anda pahami. Nah, sekarang kalau saya punya begini, Y sama dengan B log X. Kalau B-nya sama dengan E itu bilangan kurang lebih 2,7 sekian. Ya. Maka saya tuliskan ini. Y sama dengan E log X. Nah, ini dituliskan begini. ln X. Ya. Y sama dengan ln X. Jadi ln X gitu ya. Y sama dengan itu adalah logaritma natural. Kalau begitu inverse-nya bagaimana? Kalau saya punya seperti ini, kalau saya punya ini inverse-nya. Inverse-nya kan ini X sama dengan B pangkat Y gitu ya. Nah, kalau gitu ini sama dengan apa? X sama dengan ini E pangkat Y. Nah, gitu ya. Jadi ini inverse-nya. Kalau saya punya begini, ini ya. Jadi ini untuk fungsi logaritma natural. Oke. Jadi Y sama dengan ln X itu disebut logaritma natural. Nah, definisinya begini. Ini definisinya ya. Kalau saya punya integral super X dx itu sama dengan ini definisinya. Ya. Jadi ini nah. Kalau ingat kembali integral, berarti integral itu gini. Perhatikan integral ya. Kalau saya punya fx dx itu sama dengan f besar ditambah c dengan f aksen itu sama dengan fx. Gitu ya. Kalau saya menggunakan ini, maka dari sini kalau saya punya ini, kalau saya punya y sama dengan ln x, maka y aksennya itu adalah seperti x. Ya, perhatikan ini. Jadi ini itu sama dengan ini. Kemudian ini kemudian fx. Nah, sehingga kalau saya punya y-nya itu ln x, maka turunannya katakanlah ini sama dengan fx gitu ya. Maka ini adalah f aksen. Jadi ini ini ke sana fx sama dengan ln x, maka f kecil itu ini. Nah, kecilnya. Jadi f aksennya berarti ini f kecilnya sama dengan f. Oke, jadi kalau saya punya begini, kalau saya punya misal fx sama dengan ln x, maka saya punya f aksen x itu sama dengan sama dengan super x. Nah, gitu ya. Sekarang kalau saya punya gini, fx sama dengan ln x kuadrat ditambah 1. Bagaimana turunannya? Maka turunannya adalah ini. Ini tetap. Ini menjadi x kuadrat ditambah 1. Lantas ini diturunkan. Berapa turunannya ini? Hah? 2x kalikan 2x. Nah, gitu ya. Oke. Lagi misalnya gini. Saya punya fx sama dengan ln
1 min 3x plus x kuadrat. Nah, itu ya. Maka turunannya apa? Nah, ini per dulu ya. Per 1 min 3x plus x kuadrat, gitu ya. Turunannya ini apa? Min 3 plus 2x. Nah, gitu. Jadi secara umum saya punya bentuk gini. Kalau saya punya fx sama dengan ln u, maka f aksen x-nya itu adalah 1/u dikalikan u aksen. Udah, gitu aja. Nah. Oke, sekarang integralnya gimana integralnya? Berarti yang gini. Kalau saya punya itu, saya punya integral begini. Integral 1/u du itu sama dengan ln u ditambah c. Nah, gitu aja. Ya. Contohnya begini contoh. Oke, contoh ya. Contoh. Kalau saya punya 1/x ditambah 1 dx. Gimana mengerjakan ini? Maka ini x tambah 1 disamisahkan u. X ditambah 1 samisahkan u. Ini saya turunkan dx. X saya turunkan dx. 1 saya turunkan 0. U saya turunkan du. Berarti bisa saya tulis begini. 1/u ini du. Sama dengan berapa ini? Ln u ditambah c. Tapi kan soalnya bukan ln u. U-nya diganti. Ln x ditambah 1 plus c. Ya, gitu. Saya kasih soal ini. Integral x dibagi. Nah, berapa ini? Sekarang ini. Yang penyebut saya ganti u. E kuadrat ditambah 1 sama dengan u. Berarti ini apa ini? 2x dx sama dengan du. Jadi kalau gitu dx-nya sama dengan du dibagi 2x ya. Nah, sekarang pertanyaan ini. Berarti ini x, ini udah ganti u. Dx-nya diganti du per 2x. Berarti sama dengan x-nya hilang jadi setengah, maju aja di sini. Ini menjadi 1/u du. Nah, berarti jadi setengah ini ln u ditambah c, dan ini sama dengan setengah ln x kuadrat tambah 1. Nah, gitu. Lagi, saya kasih contoh lagi. Berapa ini? Ya. Ini kalian lihat ya. Sekarang u-nya saya ganti cos. Berarti ini cos x sama dengan u. Gitu ya. Turunan cos apa? Men sin. Men sin x dx. Ini sama dengan du. Nah, gitu ya. Jadi saya dapatkan ini integral sin x dibagi u, gitu ya. Dx-nya diganti du per min. Jadi hasilnya gini, ini min maju aja.
tinggal 1/U du. Jadi ini sama dengan min len U ditambah C. Jadi ini sama dengan min len cos gitu ya. Sekarang saya contoh ini. Berapa nilainya? Nah, gitu ya. Kalau mengerjakan ini gimana? Kalau Anda mempunyai semacam ini, saya kerjakan ini dulu. Saya kerjakan bentuk integral tak tentunya dulu. X 2 plus X kuadrat dx, gitu ya. Jadi ini yang misalkan U 2 plus X kuadrat sama dengan U. Berarti ini menjadi 2X dx sama dengan du, gitu ya. Berarti ini sama dengan X, ini diganti dengan U, dx-nya diganti du per 2X, gitu ya. Dan ini sama dengan setengah 1/U du. Dan ini sama dengan setengah ln U. Dan ini sama dengan setengah ln 2 plus X. Nah, kenapa C-nya nggak dituliskan? Karena kita mau menyelesaikan integral ini, integral tentu. Jadi kalau itu satu segini, berarti ini sama dengan setengah, gitu ya. Ln 2 ditambah X kuadrat, batasnya ini 1, ini bisa saya masukkan, ini menjadi setengah, gitu ya. Ini sama dengan 2, ln berapa nih? 6 ya. 6 kurangi ln 3. Yang ini. Nah, gitu ya. Oke, sekarang coba selesaikan ini. 1 ditambah X integral dari 0 sampai 4, 1 tambah X per 1 plus 2X plus X kuadrat dx. Nah, berapa ini?